Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo anak-anak semua, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersama-sama di dalam acara ibadah kita di GKI Hai Kids. Baik anak-anak, Ibu berharap semua anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan sehat-sehat. Nah sekarang kita mau mulai ibadah kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, selamat pagi Bapak. Sapa Tuhan kita ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, kasih. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang kami beristirahat tadi malam dan pagi hari ini kami sudah kembali dibangunkan dalam keadaan yang baik. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik, memuji Tuhan dengan baik pula. Terima kasih Bapa, ampuni kami yang berdosa ini supaya kami layak datang ke hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, Ibu berharap anak-anak semua yang ada di rumah dalam keadaan sukacita ya. Karena kita hari ini bersyukur, bersukacita Tuhan sudah hadir di hidup kita dan memperbolehkan kita untuk bisa menjalani hari ini lagi. Kita angkat pujian selanjutnya ya, Sungai Sukacitamu. Boleh berdiri ya, kita angkat pujian dengan sukacita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacita
penuh. Nah, anak-anak, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Kita cerita tentang apa ya? Oh, ya benar. Kita mendengarkan cerita tentang Ibu Hana. Ibu Hana akhirnya mempunyai anak, namanya siapa? Samuel. Nah, hari ini kita akan terus mendengarkan cerita lagi tentang Samuel. Oleh karena itu, sekarang kita naikkan pujian ya. Siapa ya Samuel itu ya? Yuk, kita naikkan pujian Samuel. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana. Kelak ia menjadi nabi besar. Samuel, Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel, Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Angkat pujian sekali lagi ya. Siapa ya Samuel? Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan. Ia dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana. Kelak ia menjadi imam besar. Samuel, Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel, Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Ya, kita belajar ya supaya menjadi seperti Samuel. Samuel anak yang diharapkan Tuhan. Dan Samuel juga nanti akan menjadi nabi besar. Ya, kita harus belajar untuk taat pada firman Tuhan. Taat pada apa yang dikatakan oleh papa dan mama. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya? Boleh disiapkan, nanti boleh diantar ke gereja. Waktu kalian sudah bisa datang ke gereja ya. Yuk kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami, persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima dan rasakan melalui orang tua dan orang-orang di sekeliling kami. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan kami, terimalah Tuhan dan berkatilah agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Sudah dipersiapkan semua Alkitabnya ya. Kita mau angkat pujian, Dia harus makin bertambah. Ya, Tuhan harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan,
semakin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Baik semuanya, selamat mendengar firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi. Salam Hai Kid. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya berdoa lebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh ikut sekolah minggu secara online. Tuhan berkati kami sehingga kami mengerti untuk firman yang akan kami dengar. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Ibu bawa apa? Siapa yang tahu ini apa? Betul, cermin. Nah, cermin untuk apa? Oh ya, untuk bercermin ya. Iya, siapa yang senang bercermin? Wah, semua orang juga senang bercermin ya. Kenapa begitu? Karena mau melihat diri. Nah, anak-anak, cermin ini adalah gambaran diri. Kalau kita bercermin, ketika sedang tersenyum, di cermin kita juga sedang tersenyum. Kalau kita sedang menangis, di cermin kita juga sedang menangis. Kalau kita sedang marah-marah, bercermin, nah di cermin itu juga sedang marah-marah. Ayo semuanya kita berdiri ya, kita bermain dulu, bermain cermin ya. Siap semuanya, yuk berdiri ya. Udah siap semua? Nanti kalian jadi cerminnya ibu ya. Ketika ibu misalnya sedang bergerak begini, nah kalian mengikuti juga bergerak begini. Siap? Semuanya sudah siap ya? Siap-siap, pelan-pelan dulu ya. Sudah? Semuanya bisa? Gampang enggak? Susah-susah gampang ya. Nah, anak-anak sekalian, kita jangan hidup mengikuti orang lain karena susah. Lebih baik kita mengikuti untuk menjadi diri kita sendiri. Tuhan mau supaya kita menjadi diri kita sendiri. Karena sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah punya rencana yang indah untuk diri kita masing-masing. Kita semua sudah dengar cerita tentang Samuel. Tuhan juga punya rencana yang indah untuk Samuel. Yuk kita dengar. Tuhan mempunyai rencana atas kehidupan Samuel. Suatu malam, ketika Samuel kecil sedang tidur di dalam rumah Allah, ia terbangun karena mendengar namanya dipanggil, Samuel, Samuel. Samuel kecil segera terjaga dan cepat-cepat bangun meninggalkan bait Allah dan pergi ke kamar Imam Eli sambil berseru, "Ya Bapa." Waktu itu Imam Eli belum tidur. Ia kaget dan bingung melihat Samuel tiba-tiba muncul di kamarnya dan berkata, "Bapak panggil saya." "Hah, tidak. Ayo tidur kembali," perintah Imam Eli. Kembalilah Samuel ke dalam ruangan tempat tabut Allah. Tidak berapa lama karena masih mengantuk, tertidurlah Samuel. Namun kemudian Samuel terbangun kembali karena ia mendengar namanya dipanggil kembali. Di dalam rumah Tuhan yang berjaga tidak ada orang lain selain ia dan Imam Eli. Jadi Samuel pasti berpikir, "Wah, Bapak panggil saya lagi nih." Ia segera bergegas pergi ke ruang Imam Eli dan berkata, "Ya Bapak, Bapak panggil saya kan?" "Saya tidak panggil kamu, anakku. Ayo tidur sana." Samuel kembali ke ruangan tempat tabut Allah berada.
Ia kembali tidur di sana. Untuk ketiga kalinya Samuel terbangun karena namanya dipanggil-panggil. Anak-anak, coba perhatikan. Kalau kita dipanggil berulang-ulang oleh seseorang, tetapi orang tersebut mengatakan, "Saya tidak panggil kamu," untuk ketiga kalinya anak-anak mau datang lagi? Tentu saja akan marah ya. Wah, saya dipermainkan. Sudah, nanti kalau dipanggil lagi, saya tidak akan menyahut apalagi datang. Tetapi Samuel kecil adalah anak yang tulus hatinya. Ia mendengar namanya dipanggil, untuk ketiga kalinya ia tetap mendatangi Imam Eli dan berkata, "Ya Bapak, Bapak panggil saya kan?" Kali ini Imam Eli mulai berpikir, "Saya tidak memanggil anak ini. Tetapi kenapa anak ini mendengar suara namanya dipanggil terus-menerus sampai 3 kali?" Segera Imam Eli sadar, wah ini pasti suara Tuhan. Imam Eli segera berkata kepada Samuel, "Nak, pergilah tidur. Aku tidak memanggilmu. Tetapi nanti bila namamu dipanggil kembali, katakan begini, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" "Baik Bapa," sahut Samuel kembali tidur. Tidak lama kemudian Samuel mendengar namanya dipanggil. Kali ini Tuhan ada di dalam ruang tabut Allah tempat Samuel tidur, tetapi ia berdiri di dalam kegelapan malam. Samuel tidak melihat jelas. Kali ini Samuel melakukan seperti yang diperintahkan Imam Eli. Ia segera terbangun dan berkata, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Tuhan berbicara kepada Samuel mengenai 2 hal. Yang pertama, suatu saat Tuhan akan melakukan sesuatu di Israel sehingga orang Israel telinganya akan letih karena Tuhan berbicara terus. Ini kebalikan dengan keadaan yang sedang mereka hadapi. Karena kejahatan keluarga Imam Eli, Tuhan tidak mau berfirman lagi. Tetapi nanti Tuhan akan menyampaikan banyak firman Tuhan melalui Samuel, sampai-sampai orang Israel telinganya letih. Yang kedua, Tuhan juga mengatakan kepada Samuel tentang perkataan Tuhan yang sudah disampaikan kepada Imam Eli, yaitu bahwa Allah akan menghukum keluarganya karena kejahatan mereka. Setelah Allah mengatakan hal itu, Samuel melanjutkan tidurnya sampai pagi. Keesokan harinya ia diminta Imam Eli untuk menceritakan semua yang dikatakan Allah kepada Samuel. Samuel memberitahukan semuanya dengan jujur. Kini Samuel sudah bertemu dengan Allah dan berbicara dengannya. Samuel tidak lagi mengenal Tuhan dari kata orang. Ia semakin percaya kepada Allah dan melayaninya dengan lebih sungguh. Samuel yakin Tuhan punya rencana buat kehidupannya nanti. Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, 1 Samuel 3 ayat yang ke-19b. Yo, yang sudah pegang Alkitab bisa dibaca ya. Kita bersama-sama membaca. Tuhan menyertai dia dan tidak membiarkan satupun dari firman yang disampaikannya gugur. Nah, anak-anak sekalian, bahwa ini berbicara tentang Samuel. Samuel disertai oleh Tuhan. Apa yang diperkatakan oleh Samuel selalu terjadi. Nah, Tuhan memimpin Samuel sehingga dia menjadi besar dan menjadi semakin bijaksana. Nah, anak-anak sekalian, Samuel tinggal di rumah Imam Eli. Tetapi anak-anak Imam Eli adalah anak-anak yang jahat. Tetapi Samuel menjadi dirinya sendiri, dia mengikuti perintah Tuhan, melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan punya rencana yang indah bagi Samuel kecil ini. Nanti kalau sudah besar akan menjadi seorang nabi
yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi orang Israel. Nah, anak-anak sekalian, di dalam kehidupan kita, Tuhan juga punya rencana. Setiap kita, Tuhan punya rencana masing-masing. Tuhan menginginkan agar kita menjadi diri kita sendiri seperti yang Tuhan inginkan. Nah, anak-anak, mari kita menjadi diri kita sendiri seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengar firman-Mu, agar kami menjadi diri kami sendiri. Tuhan, tolong kami ya, agar kami menjadi diri kami sendiri seperti yang Tuhan inginkan. Sertai kami dan pimpin kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali di High Kid berikutnya. Bye.